Makanya mereka ini dari kecil pun sering ya bercanda, misalnya namanya anak kecil bermain di lorong-lorong Makkah. Ya, begitu juga karena orang tua mereka kuat bersilaturahmi, kunjung mengunjungi di waktu kecil. Itulah salah satu yang membuat mereka itu saling kenal mengenal. Namun ketika sudah beranjak remaja, ya Aminah itu dipingit ya. Sebagaimana tradisi wanita Arab saat itu, ya dia tidak lagi keluar rumah kecuali kalau ramai-ramai, tapi Aminah cenderung ya di dalam rumah. Sejak itulah memang Abdullah ya sudah jarang melihat Aminah, tapi dia tahu bahwa Aminah ini ya dari sejak kecil pun dia sudah melihatnya, wanita yang cantik yang memang baik budinya. Nah, begitu juga dengan Abdullah. Abdullah ya laki-laki yang rupawan, solih. Bahkan banyak para wanita-wanita Arab saat itu di kota Mekah ya jatuh hati kepadanya, dan memang dia dikenal. Ya selain orangnya rupawan ya, kemudian juga orangnya solih, baik, berbakti, pekerja keras, membantu ayahnya. Hingga memang di antara anak yang paling disayangi Abdul Muttalib itu adalah Abdullah. Ya, dia bukan tidak ada dia sayang yang lain seperti Abu Thalib, Zubair, Haris, Abbas. Ya. Nah, itu kalau kita lihat termasuk Abdullah ini yang paling disayangi karena memang selain wajahnya juga ya rupawan, orangnya baik, solih dan rajin, pekerja keras dan membantu ayahnya. Nah, begitulah di dalam perjalanan kehidupan mereka ini ya, pada dasarnya ya ada satu peristiwa yang menggegerkan membuat orang Mekah berteriak pada saat itu, khusus kepada Abdullah yang mereka ketahui sebagai seorang laki-laki yang baik. Abdul Muthalib bernazar kalau dia punya anak nanti 10 orang, satu akan disembelihnya. Ya, di dekat Ka'bah itu di antara patung ya berhala Ishab dan Nailah. Begitulah pada masanya ya, dia sudah bernazar, orang berusaha melerai ya, artinya menahan, tapi Abdul Muthalib tidak peduli. Ya demi mengikuti ya syariat ya pendahulunya, bagaimana Ibrahim, begitulah ya tekad dia. Sementara sebenarnya hal tersebut sudah dikasih tahu ya supaya jangan dia perbuat, namun diperbuatnya karena sudah namanya nazar, satu kewajiban, maka dia bawalah ya Abdullah tadi. Itulah salah satu mengapa Abdullah itu bukan tidak punya keinginan ya melamar Siti Aminah, karena dia tersangkut pada problem seperti itu tadi. Ya, kalau seandainya dia maju ternyata dia harus disembelih, kan sama saja sia-sia. Namun tambatan hatinya terhadap Aminah memang tidak bisa dipungkiri. Aminah juga begitu, walaupun lama tidak jumpa ya, tapi pada dasarnya dia juga sering mendengar berita tentang Abdullah itu. Sementara wanita-wanita yang lain ya itu sudah begitu ya kuat sekali ya. Artinya di sini pada dasarnya memang keinginan terhadap orang yang baik itu memang begitu kuatnya. Nah, begitulah ketika Abdul Muthalib membawa Abdullah ya ke dekat antara berhala Ishab dan Nailah itu, dia mau menyembelih, dia bawa. Abdullah tidak melawan. Karena dia berjanji itu, dia bikin nazar, dia undi anaknya, dibawanya ke Ka'bah itu. Dia perhatikan satu persatu dengan nama yang ada mereka pegang masing-masing, dia dikasih ke anaknya. Tapi ketika mengasih kepada Abdullah nama itu, ada perasaan memang mudah-mudahan jangan inilah yang kena. Itulah ya, kadang-kadang kita ini begitu ya, ada kekhawatiran kita malah itu yang kejadian. Makanya suuzon itu bukan kita bilang apa, kadang-kadang umumnya janganlah saya terakhir kena juga kita kan. Nah, begitulah ketika diundi jatuh nama Abdullah. Jadi karena sudah tekad, nggak ada lagi alasan. Dia bawa Abdullah itu tadi dengan pisau yang ya tajam. Nah, ketika dia sudah membaringkan ya Abdullah itu, tangannya akan menyembelih itu, itulah dia ditangkap oleh ya, Mughirah bin Abdullah al-Mahzumi. Ya, jangan kau lakukan ini kan tradisinya sudah tidak ada lagi, katanya. Tidak, aku sudah memang kuat untuk bernazar seperti ini, tapi ini kan tidak lagi diperbuat oleh orang-orang sesudah Ibrahim alaihissalam. Itu diungkapkan begitu ya.
maka dia juga berkeras. Akhirnya cobalah berpikir jernih, masih ada mungkin cara lain. Ya, begitu dia bilang cara lain, sementara orang sudah berteriak semua memprotes Abdul Muthalib. Satu Mekah tuh memprotes, ya, istilah bahasa kita tuh, kenapa mesti lakukan begitu? Satu sisi secara nazar memang layak, tapi sisi lain ini kan bisa membahayakan seandainya jadi contoh, ya. Nah akhirnya apalah yang bisa harus kuperbuat, kata Abdul Muthalib. Ya coba saja kita bertanya kepada dukun Hijaz. Ya Hijaz itu kan ya daerah Mekah dan Madinah itu. Bisa jadi ada jalan keluar yang bisa kita ambil. Baiklah kalau begitu. Maka mereka mendatangi dukun Hijaz itu ya selama yang menempuh makan waktu 20 hari. Tentu kan 20 hari itu kan mencekam juga, hari demi hari. Apa keputusannya ini? Berangkat ya Abdul Muthalib itu ya menemui dukun Hijaz itu. Sementara itu para wanita menunggu bagaimana keputusan. Ya orang penduduk Mekah pun begitu khawatir apa yang bakal diputuskan oleh dukun Hijaz ini. Begitulah ketika sampai di sana Abdul Muthalib ya dikasih tahu nazarnya itu, maka dibilang oleh dukun Hijaz itu, ya kau bikinlah undian sebagai gantinya. Kau bikin 2 nama. Kalau di sana terjadi pembunuhan, kira-kira apalah tebusannya? 10 ekor unta, kata Abdul Muthalib. Kalau gitu kau bikin 2 nama, nama Abdullah dan nama unta. Kalau Abdullah yang terangkat, maka tebus dengan 10 ekor unta. Begitu seterusnya, terangkat lagi Abdullah, tebus dengan 10 ekor unta. Sampai unta yang diangkat itu baru hentikan dia. Ya, dan itu masuk akal dan berterima. Akhirnya ya pulang Abdul Muthalib, orang menanti harap-harap cemas ya. 20 hari sudah berlalu. Ya, mereka menunggu kabar apa yang bakal terjadi ya pada Abdullah ini, keputusan apa yang diambil oleh Abdul Muthalib. Maka ketika sampai pembesar-pembesar Mekah yang lain yang diketuai memang oleh Abdul Muthalib saat itu sebagai pemegang Ka'bah ya, pemegang kunci Ka'bah dan Zam-Zam saat itu. Nah baru dia bercerita ya, kata dukun Hijaz itu harus aku melakukan seperti ini, mengundinya ya. Maka mereka menyaksikanlah undian itu. Dia kalau bahasa kita mungkin dikocoklah 2 itu kan, tarik Abdullah ganti 10 ekor unta, masuk lagi, kocok lagi kalau bahasa kita, tarik Abdullah lagi ganti 10 ekor unta ya, tarik lagi Abdullah, ternyata sampai 10 kali. Pas yang ke-11 baru unta ya, barulah unta, baru orang teriak gembira, senang semua orang itu ya, mereka sangat bahagia. Yang tadi mau disembelih mereka berteriak-teriak untuk memprotes keperbuatan Abdul Muthalib. Nah ketika undian berjalan begitu ya, menimbulkan was-was pemikiran sakwa-sangka yang macam-macam. Nah ketika unta pada yang ke-11-nya itu keluar, barulah mereka ya, kalau mungkin bahasa kita bertepuk tangan, begitulah kalau mungkin bahasa kita gembiranya mereka, selamat salah satu pemuda Quraisy yang terbaik itu ya dari ancaman kematian. Nah barulah di situ ya Aminah yang di rumah juga menunggu berita, harap-harap cemas ya, apakah Abdullah bakal disembelih dan bagaimana kejadiannya. Dia selalu menunggu berita karena memang Abdullah menjadi tambatan hatinya. Ternyata Abdullah juga begitu. Selesai itu barulah Abdul Muthalib membawa Abdullah ya, dia bawa ke rumah ya Wahab ya, itulah mereka melamar. Nah di tengah jalan ada 3 wanita yang cantik itu berusaha menghalangi, karena mereka juga ingin ya mendapatkan Abdullah itu tadi. Itulah satu binti Nufal, yang kedua Fatimah binti Mur, yang ketiga Adawiyah ya, Laila al-Adawiyah ya. Kalau Fatimah binti Mur ini termasuk orang kaya dia ya, dari kalangan orang Khaybar itu ya. Mereka menjaga Abdullah ya, nikahlah denganku, apapun yang kau inginkan akan aku berikan. Sementara Fatimah binti Mur mengatakan ya, kalau harus menebus 100 ekor unta untuk mendapatkan engkau, aku akan bayar itu, kata. Pada 100 ekor unta itu merupakan satu lambang kekayaan bagi orang Arab pada saat itu
Nah inilah artinya kalaupun ada terjadi suatu hal 100 ekor unta 10 saja sudah bisa menebus nyawa, kan begitu kalau dalam kajian diat ataupun dendanya itu. Nah namun Abdullah mengatakan, aku hanya ikut apa yang diinginkan ayahku, ya, keputusan ada di tangannya. Gitulah baiknya Abdullah ini, ya, tidak mau dia ya macam-macam kalau kita lihat. Maka dibawalah ke rumah Siti Aminah. Wahab, mereka bercerita antar orang tua, Abdullah diam saja. Maka diputuskanlah bahwa ya Abdul Muthalib meminang Siti Aminah untuk anaknya Abdullah. Ya, perasaan Aminah ya begitu luar biasa, macam terbang dia ke langit rasanya, ya kegembiraan. Sementara wanita lain langsung putus asa, patah arang mereka karena gagal mendapatkan Abdullah. Dan akhirnya ditentukanlah hari pernikahan mereka itu, ya dibikinlah ya perayaan dan diantarlah Aminah ke rumah Abdullah. Nah pada malam harinya Aminah bercerita dengan Abdullah, ya bercerita-cerita, dia tanya. Ini artinya dia tahu bahwa Abdullah ini idola ya para wanita karena baiknya itu, karena solihnya selain rupawannya itu. Ternyata ketika bercerita itu sebelumnya ada dialog antara Abdullah dengan ketiga wanita ini tadi, ya. Maka Aminah minta penjelasan, coba ceritakan padaku tentang wanita yang juga tertarik pada dirimu, ya. Abdullah mengatakan, demi Allah tidak ada di hatiku kecuali engkau seorang. Walaupun apa yang pun terjadi pada masa lalu itu yang hampir ya aku menjadi ya korban dari nazar ayahku, hatiku tidak pernah berpaling dari dirimu. Itulah hebatnya cinta Abdullah itu. Nah dia bercerita, ya, binti Naufal itu bercerita, Abdullah, mengapa aku pengen nikah denganmu? Karena di antara dua matamu itu ya ada sebuah cahaya yang sangat indah yang aku ingin memilikinya. Itulah cahaya ya kerasulan Nabi Muhammad yang akan turun ke perut Siti Aminah itu. Begitu juga Fatimah binti Mur, ya dia juga jujur, sama tiga-tiga ini, bahwa yang mereka lihat di antara dua mata Abdullah itu ada sebuah cahaya yang indah sekali, yang enak untuk dipandang. Begitu juga Laila Al-Adawiyah tadi. Tapi ketika dia sudah nikah dengan Siti Aminah, mereka sedikit pun udah nggak sur lagi nengok Abdullah. Abdullah lewat pun nggak peduli lagi dia. Kenapa? Cahaya itu sudah hilang, kata mereka, sudah pindah ke diri Siti Aminah. Karena pada situ ya, artinya beberapa hari kejadian itu, ya, bahwa itulah kita bilang cikal bakal jabang bayi Rasulullah di perut Siti Aminah tuh yang membuat cahaya itu pindah ke sana. Inilah kalau kita lihat. Jadi cahaya kenabian itu memang turun dari orang-orang terbaik yang Allah bikin. Ini kalau kita lihat ya Bapak Ibu hadirin para pendengar, bahwa keberadaan Abdullah itu bukanlah sembarang orang, dan memang Allah titipkan dia sebagai seorang laki-laki yang bakal ya melahirkan seorang nabi yang terbesar di abad ini. Sementara saya kira demikian yang akan datang kita lanjutkan ya bagaimana proses ya kehamilan dan wafatnya Abdullah dan seterusnya, insyaallah kita akan bicarakan pada waktu yang akan datang. Demikian wallahu alam. Iya, mendengar